warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengujian terhormat, perkenankan saya Gusrina Fauzana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kestabilan atom dan ikatan ion. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sabar ya, nanti istirahat bersama-sama. Agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan Aslam, isi doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, gimana hari ini ada yang tidak masuk? Oh nih, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat dan bisa tetap hadir ke sekolah ya. Oke, Ibu cek dulu nih kesiapan kamu belajar. Bajunya ada yang keluar nggak kira-kira nih? Rapi. Sip. Ayo jaketnya disingkirkan dulu, disimpan dulu. Di meja cuma ada buku, alat tulis. Nah, sebelum kita bicara tentang kestabilan atom dan ikatan ion, Ibu mau menyinggung sedikit tentang rahasia karbon. Nah, tahu nggak itu apa rahasia karbon? Boleh? Pernah lihat arang? Nah, pernah lihat intan? Arang sama intan sama-sama karbon. Nah, kenapa mereka berbeda jauh sekali? Ternyata itu terletak pada prosesnya. Arang cukup dibakar langsung jadi arang. Sebentar aja kan? Artinya padam, dia berubah jadi arang. Intan bagaimana prosesnya? Butuh suhu dingin yang sangat ekstrim, mungkin juga dipanaskan dengan panas yang sangat ekstrim, berada di bawah lapisan permukaan bumi dengan tekanan yang sangat besar, dan itu tidak cukup waktu sebentar, nggak cukup waktu setahun 2 tahun, tapi bisa sampai ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan tahun. Proses yang dialami arang dengan proses yang dialami intan sama seperti proses yang kamu jalani sekarang. Kalau kamu tidak tahan banting, udah menyerah ketika dibakar, udah panas, berhenti, aku nggak tahan. Misalkan, kalau si arang ngomong ya, si karbon ngomong. Akhirnya dia cuma jadi arang. Tapi ketika dia mau menahan tekanan, menahan panas, menahan dingin yang sangat ekstrim, dan mampu bersabar menunggu waktu yang lama, maka dia akan bisa menjadi intan. Nah, itulah pilihan kamu hari ini untuk kedepannya. Apakah kamu mau menjadi manusia arang atau mau menjadi manusia intan? Molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi, atom ada yang berikatan dengan sesamanya, ada yang berikatan dengan senyawa unsur yang berbeda. Nah, pertanyaannya, bagaimana mereka bisa membentuk molekul? Nih, contohnya adalah garam. Garam dapur, NaCl ya. Nah, tahu nggak kamu bagaimana logam natrium dengan gas klorin bisa membentuk garam dapur? Bagaimana mereka bisa berikatan? Tahu nggak kira-kira? Lalu bisa menjelaskan ikatan ion dan bisa menganalisis pembentukan ikatan ion dengan sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Bukan sekedar, oh ini materi kimia tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Tapi ternyata ketika kita tahu tentang materi itu, bahwa atom-atom itu selalu berikatan baik dengan sesamanya atau dengan atom yang berbeda, seperti halnya kehidupan manusia.
Bener nggak? Langkah pembelajaran kita hari ini ada orientasi masalah, nanti kamu dikasih masalah, lalu kita mengumpulkan informasi secara mandiri, lalu kamu berkelompok melakukan penyelidikan, lalu mengembangkan hasil karya, lalu presentasi dan diskusi. Sebelumnya, kita pretest dulu. Kenapa kamu menemukan atom unsur dalam keadaan bebas? Faktanya itu selain gas mulia, hampir semua unsur kita temukan dalam keadaan bersenyawa. Siapa yang bebas? Ya itu biasanya gas mulia. Makanya dia ditemukan dalam balon udara gas helium. He aja kan, bukan He2, He3, tapi dia aja helium. Lalu udah berapa itu? Hafnium, Ne aja. Nah, jadi yang bisa dalam keadaan bebas itu hanya gas mulia. Nah, itulah masalah kita. Kenapa bisa seperti itu? Masalahnya apa? Kenapa atom gas mulia bisa ditemukan dalam keadaan bebas, sedangkan atom lain ditemukan tidak ada ditemukan dalam keadaan bebas, harus bersenyawa. Lalu, apakah ada hubungannya dengan kestabilan? Apakah dasar untuk menentukan kestabilannya? Atom itu stabil kenapa? Kenapa atom gas mulia dikatakan atom yang stabil? Apa yang berkaitan dengan susunan? Apakah itu berkaitan dengan susunan elektron valensinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kamu jawab secara berkelompok. Tulis kelompoknya, kasih nama kelompoknya, kelompok apa gitu, kasih nama. Lalu ini mungkin tidak isi aja, nah yang ini yang akan kamu pikirkan. Halaman 2 terakhir. Ya. Oke. Ini kasih nama kelompoknya kelompok apa gitu, jangan pakai nomor, pakai nama. Terus silakan dibuka, nanti yang akan kamu selidiki itu adalah halaman 2 halaman terakhir. Oke. Apa tadi? Ya. Ini kata saya fokus ke 2 halaman terakhir. Kemarin ya, fokus ke 2 halaman terakhir mas. Oh ini benar pas Ketika ia melepaskan satu elektron menjadi ion positif, yaitu Nabi plus, maka konsentrasinya adalah turun. Contoh lainnya yaitu Na dengan elektron 11 dan konfigurasi elektron 281. Supaya konfigurasi elektronnya seperti gas kemudian dengan elektron terwarna 8, maka kita harus melepaskan satu elektron membentuk Na plus dengan konfigurasi. Ya udah dikali 2 di depannya. Jadi ya ngaruh juga enggak, total enggak. oh enggak Depannya doang, sama seperti kita menyetarakan reaksi di depannya doang kan? Iya. Kali kasih koefisien di depannya lebih tepat. Tapi kalau untuk kayak gini penulisannya benar nggak sih Bu? Jadi dikali 2 langsung gitu? iya atau harus prosesnya Atau itu mau langsung 1 dulu terus nanti dikali 2 jadi gitu? Iya benar. kayak gini langsung 2 Na jadi N2Na plus. Iya betul. Tapi ini yang nggak dikali 2 ya Bu, yang untuk Na ini yang awal ini dikali 2. Boleh, nggak apa-apa, langsung aja. Berarti kan kamu udah tahu nih, nggak apa-apa. Yang jelas nanti penjelasan pas presentasi dijelasin. Ini kan cuma penulisan doang. Nanti biar jelasnya kan pasti disampaikan. Oke, udah siap ya? Tinggal bikin puzzle-nya aja. Oke, sip. Ikatan ion itu kan logam dengan non logam. Nanti ini kita harus cari ini golongan apa gitu. Iya,
dia logam apa enggak. Pokoknya dia pasangan ini logam dengan non logam enggak. Itu aja gampangnya. Kalau nggak tahu lihat di tabel periodik. Nih, tabel periodik. Ini batasnya nih. Ini batasnya, maka di sebelah sini adalah logam. Di sebelah sini, kecuali ini gas mulia ya. Berarti yang hijau ini nih, berarti dia non logam. Udah lihat aja pasangan antara ini dengan ini. Ini golongan apa namanya ya? Ini semi logam, tapi dia nggak masuk BISI, ini nggak masuk. Jadi pokoknya antara ini sama ini. Kalau dua terus kalau misalnya Kita kan majunya migasin sendiri. Buat ini dulu. Jadi mana? Itu yang tadi. Kita kan ada 5. 3 sebagai unsur bebas. Stabil dan kalau menurut aturan yang 28 itu AL 13. Terus tadi berapa? 3 elektron ya? 3 elektron. Terus O plus 2 elektron jadi O 2 min. O2 min. Ini kan elektronnya belum setara jadi kayak dikali dikali 3 itu kali 2 ini dikali 2 ini dikali 3. Terus jadinya 2AL Kayak AL melepas 3 elektron, sedangkan kan kalau fluor itu golongan 7 berarti dia berarti 1 elektron. Iya, kali dulu. Oh ya udah boleh sih. Kita tulis dulu. Boleh. Plus biar setara kan. Min dong. Min. Harus sampai plus. Baru disetarain dulu. Garis kali 1 sama kali 3. garis. Ini ya. Nanti baru coret elektronnya, ya kan? gas. Untuk pertanyaan nomor 1, kenapa gas mulia bisa ditemukan sebagai unsur bebas? Karena dalam gas mulia, kulit terluar dari gas mulia itu sudah terisi penuh oleh elektron. Iya benar. Benar kan? Sehingga konfigurasinya itu sudah stabil dan tidak perlu berikatan lagi. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan subkulit dari nomor atom magnesium. Subkulitnya nomor atomnya kan 12. Jadi subkulitnya itu sudah digambarkan 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Totalnya ditambah jadi 12. Betul. Gimana? Ada yang salah lagi, Bu? Ada yang salah lagi, ini 2 lagi. apa yang lanjut ya? Tadi yang kertas ini pas depannya. Oh ya. Tadi menghadapnya gini. Ini yang di kanan. Ini madep, yang O itu madep. Iya, benar jalan lagi aja. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok halogen. Saya Yoga Haganta Ginting. Bersama rekan-rekan saya ada Raffi Dayatullah, Fasya Aisyah, dan Aiman Jonathan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Yang pertama, senyawa kimia dari aluminium dan oksigen. Kita disuruh menuliskan bagaimana proses terbentuknya ikatan ion pada aluminium oksida ya kan. Nah, di sini aluminium oksida itu kan nilai atomnya 13. Berarti elektron valensinya 3. 3 itu berarti melepas 3 elektron ya kan. Berarti membentuk Al3+. Sementara Cl elektron valensinya kan itu kan di belakangnya 2 dan 6 ya kan. Berarti menerima 2 elektron lagi. Menerima elektron berarti membentuk O2-. Nah, ini elektronnya udah setara jadi bisa kita coret 6 elektron. Jadi membentuk dari ini maksudnya ini untuk persamaan kimianya 2L tambah 3AO sama dengan 2L3+ tambah 3O2-.
Al itu kan aluminium. Dia masuknya ke 3A ya. 3A itu termasuknya semilogam. Nah, kenapa dia itu terbentuknya ikatan ion? Soalnya kan biasanya ikatan ion tuh umumnya logam sama non-logam. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regisa Saraulia dari kelompok Lavoiter. Saya akan menjawab pertanyaan. Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang tersusun antara logam dan non-logam. Logam itu maksudnya yang Al, golongan yang ketiga A. Al itu termaksud logam, sedangkan O-nya itu non-logam, karena termaksud dalam unsur 6A. Jadi pas yang Al logam dan yang O itu non-logam. Saya dari kelompok Flori, nama saya Miranda Swada. Izin menyangkal jawaban dari kelompok halogen dan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok alfa. Jadi pertanyaannya kan apakah golongan 3 itu semuanya logam atau enggak? Nah, jadi kan kelompok 3 itu ada B, Al, G, A, I, N sama TI. Nah, yang sama TE ya. Jadi yang logam itu Al, Ga, in sama TE. Yang B-nya itu enggak logam, dia itu non logam. Jadi kan tadi kan dia berikatannya Al sama O. Al itu logam, O itu non logam, jadinya dia ikatan ion. Jadi yang enggak non logam di golongan 3 itu cuma B. Ya, jadi dari hasil presentasi tadi terus juga dirangkum dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi di sini disimpulkan, di sini kan yang berikatan kan antara Al sama O. Al itu di golongan 3A, sementara O di golongan 6A. Nah, di sini tadi kesimpulan kita Al itu logam, sementara O itu non logam, jadi berikatan ion. Ya, itu kesimpulannya. Ya, jadi Al itu dengan Min, dengan apa? O3. Al dengan O itu, Al2O3 itu membentuk ikatan ion. Itu kesimpulannya. Tapi ada kata kunci nih. Tidak semua ikatan dengan Al itu membentuk ikatan ion. Kebetulan Al dengan O ini adalah ikatan ion. Oke, ada lagi? Terima kasih untuk kelompok halogen. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok halogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang ikatan ion. Kita akan menjelaskan tentang natrium oksida adalah suatu senyawa kimia yang digunakan pada keramik dan kaca. Proses terbentuknya ikatan ion pada natrium dan oksida yaitu yang pertama adalah karena natrium adalah mempunyai elektronnya itu 11. Jadi kita konfigurasinya dengan cara 2Na. Jadi sebenarnya itu Na plus dulu sama si elektron. Nah, nanti bakal kan berikatan dengan si oksigen yang mempunyai 8 elektron. Jadi dia itu kekurangan 2 elektron, jadi dia bakal mengikat 2 elektron dan menjadi O2-. Karena si O-nya ini membutuhkan 2 elektron, jadi si Na-nya ini kita bakal kalikan menjadi 2. Kita akan kalikan menjadi 2, yaitu menjadi 2Na. 2Na itu menjadi 2Na plus dan 2 elektron. Sehingga didapatkan rumus ikatannya itu yaitu 2Na plus dan plus O2- menjadi Na2O. Jadi kesimpulannya, karena Na melepaskan 1 elektron, sedangkan O mengikat 2 elektron, maka membutuhkan 2Na untuk mencapai kestabilan. Amin. Karena O-nya itu emang membutuhkan atau mengikat 2 elektron. Sedangkan Na itu 1, jadi Na butuh 2 kan. Seperti tadi yang kami jelaskan. Melepaskan. O-nya itu mengikat 2 elektron, sedangkan Na itu melepaskan 1 elektron. Jadi kayak gini. Layoutnya Na-nya butuh 2. Nah, 1, 2. Sedangkan O-nya itu ada 1 doang. Iya. Ya. Seperti itu. Ini ya.
pengertian energi ionisasi itu kan energi untuk melepas elektron. Sementara kalau misalnya energi ionisasinya besar, sukar melepas elektron. Sementara kalau rendah, dia melepas elektronnya lebih mudah. Itu kenapa? Sekian, terima kasih. Oke, nih, aku dulu deh ya. Jadi tadi kan kenapa valensinya ya? Bukan. Jadi valensinya kan? Ionisasi kan? Iya, karena kan valensinya kecil nih. Jadi kan energi ionisasinya kecil kan? Nah, dia itu energi ionisasi itu berhubungan dengan energi. Jadi semakin kecil energi, dia itu semakin mudah untuk kayak melepasnya gitu loh. Jadi itu kenapa dia itu melepas si elektron gitu loh. Ya, bentar. Jadi untuk iya, Karena dia energinya kecil, jadi dia ngelepas elektronnya. Heeh. Gampang. Bentar. Bener nggak? Maksudnya itu pertanyaannya itu jadi kalau yang saya tangkap ya. Bentar. bukan Jadi kan kecil tapi dia malah besar. Jadi dia melepas mengikat elektron jadi lebih susah gitu loh. Nah, sedangkan untuk yang lebih besar valensinya, dia itu kan afinitasnya yang diambil, afinitas elektronnya yaitu besar kan. Jadi dia itu menarik elektronnya itu lebih besar, lebih gampang gitu untuk menangkap elektronnya. Paham nggak? Apa ada yang mau disanggah atau kurang puas? Energi ionisasi itu kan pengertiannya energi untuk mengeluarkan elektron. Ya kan? Sementara energi ionisasi besar sukar melepas. Ya, logisnya energi untuk mengeluarkan kan. Ini kan dia energi ini untuk mengeluarkan. Tapi kalau besar, semakin besar semakin gampang kan. Tapi ini semakin sukar. Nah, itu Enggak, karena ya. Jadi intinya maksudnya kenapa harusnya kenapa lebih besar makin mengikat ya? oh gitu. Iya. Nih, mau dijelasin? Jadi itu kalau yang saya tangkap ya tentang energi ionisasi. Jadi itu kayak kalau misalkan bisa dianalogikan tuh kayak daya cengkraman dari sebuah atom atau unsur gitu. Jadi kan kayak tadi yang dijelasin tuh kalau misalkan lemah itu kan gampang ya. Iya, dia Kalau misalkan makin kencang makin besar energinya tuh kayak makin kencang, berarti kan makin sukar kan ya? Nah, iya Iya analoginya tuh gitu. Energi ionisasi itu kayak kayak harga kayak harga kalau misalkan kecil berarti effort untuk itunya membelinya jadi lebih gampang. Jadinya ya udah bisa dilepasin. Iya. Kalau misalkan gede kan jadinya effortnya juga harus gede. Iya. Jadinya lebih susah gitu. Jadi sedangkan Afini ya. Jadi istilahnya bahasa kitanya mah lebih pelit karena dia udah usaha nih. Misalkan kalian udah usaha belajar ulangan, terus ada temen yang nanya, pasti kan ada, duh gue udah susah belajar, terus dia nanya, ngelepasinnya kan susah, ngasih taunya susah kan. Sama jadinya kayak gitu analoginya.
Tahu bagaimana dia? Aku NA nih, aku kelebihan elektron 1, aku lepasin aja elektron tuh biar aku stabil. Bisa nggak? Bisa. Kalau kejadiannya seperti itu, ketika si NA dia melepas karena dia itu stabil, dia nggak siap nggak sabar menunggu teman yang datang, dia lepasin aja elektronnya. Maka di alam ini akan banyak elektron yang terjualan. Betul nggak? Nah, lalu kapan? Apakah di NA itu langsung aja lepasin elektronnya? Ya, lalu kapan dia akan melepaskan elektronnya? Ketika ya. Iya, jadi jawaban dari Aslam nih, kapan si NA akan melepas? Kalau dia sudah ketemu pasangan yang akan menerima elektronnya. Persis banget kan sama kehidupan kita? Kan seperti video tadi, aku ini harus stabil, aku pengen berpasangan juga seperti orang lain. Lalu aku punya kelebihan nih, siapa yang akan mau menerima? Apakah dia mau aja mau kita? Enggak kan? Apa bahasanya nih kalau dia tembak sembarang orang aja? Pokoknya siapa yang mau mau gitu? Enggak kan? Kita ketemu dulu, udah cocok, baru terjadi serah terima. Nah, disambung sama pertanyaan Aisyah tadi. Ketika si Na sudah melepas elektron, dia berubah jadi ion Na+. Sudah stabil ya, karena dia jadi netral. Dan ada pasangannya yang tadi yang ion dari lepasnya itu diterima sama si Cl. Cl-nya berubah jadi Cl-. Nah, si Cl- jadi anion. Na+ jadi kation. Nah, bagaimana dia bisa berikatan? Karena sudah menjadi muatan positif, sudah jadi muatan negatif. Negatif positif itu di mana-mana sudah jadi hukum mutlak ya, pasti akan saling tarik menarik. Nah, itu yang disebut gaya elektrostatik. Otomatis dia nempel. Jadi kalau kita positif negatif karena udah berbeda muatan, makanya dia saling tarik menarik. Seperti itulah ikatan ion. Baik, untuk golongan 4 itu gimana Bu? Dia harus menerima atau memberi 4 elektron? Nah, yang 4 bagaimana? 4 itu berarti dia mau melepas dia tanggung, mau menerima dia tanggung. Jadi dipakailah bersama. Makanya kalau golongan 4 itu siapa aja tuh C, F, I, F, ini dia nggak pernah ikatan ion. Jadi si C jadi nggak nyari juga ya. Tadi lu bilang kalau dia biru sama hijau berikatan pasti ion. Oh ternyata enggak. Yang golongan 4 C dia nggak bakal pernah berikatan ion. Mau nggak mau dia harus memilih ikatan kovalen. Nah sama seperti tadi kalau dianalogikan, ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita harus menerima. Nah bagaimana kalau kita ketemu teman yang sama-sama punya, tapi kita mau ada ikatan, ya udah kita pakai bersama, sharing, berbagi sama-sama. Nah, kalau sekarang dia traktir makan, kita traktir minum, gitu kan? Jangan hanya di traktir doang. Kecuali kita golongan pisah misalnya, teman yang kayak membantu, boleh. Nah, sekarang kita proses. Gimana nilainya? 100? Dari pembelajaran hari ini,
dengan model, metode yang kamu alami dalam pembelajaran sekarang. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan? Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Menurut saya pembelajaran hari ini tuh terasa cukup menyenangkan dan ilmu yang kita dapat juga mudah kita serapi karena kita saling sharing begini gitu. Jadi seru sih Bu. Seru ya. Oke. Ya itu bertambah sangat seru hari ini. Terus juga kita yang nggak ngerti juga dibantu sama Bu Srina dalam pembelajarannya juga. Jadi emang benar-benar seru. Oke, terima kasih kelompok Magnesium. Kelompok Flori, apa yang kamu komentari hari ini? Seru dan banyak ilmu yang kita dapetin dari kelompok-kelompok lain, kita juga bisa dapet ilmu. Kayak saling bertukar pendapat, diskusinya, benar pikiran kita. Ya. Jadi ada ilmu baru. Ya, Satu kata? keren. Keren. Oke, keren. Nah, ini kelompok Alpha. Terus kalau sama teman kan bahasanya jadi lebih nyambung, lebih gampang. Jadi enak kelompok. Iya. Cepat juga jadi ngertinya. Juga jadi lebih excited lagi kalau bareng-bareng. Iya, lebih tertantang loh. Iya, tertantang, betul. Sama Persaingan. ini. Jatuhnya kan jadinya kayak kelompok bersaing dengan dia. Satu kata dari halogen apa? Grateful, bersyukur. Ada dua kelompok terbaik. Sebenarnya saya nggak nyangka bisa sampai tahap ini. Nanti dibuatkan untuk bedanya kita balik lagi. Jadi pembelajaran hari ini kita tindak lanjuti dengan mengerjakan tugas di rumah yang sudah dibagikan di LKPD online-nya. Oke? Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.